Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu-minggu Advent, kita akan diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Renungan kita kali ini saya berikan tema berpengharapan dalam ketiadaan pengharapan. Saudara yang kasih Yesus Kristus, tanpa terasa saat ini kita telah masuki minggu Advent yang pertama, masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Entah sudah berapa kali saudara merayakan minggu Advent, namun yang pasti saat ini kita kembali merayakan minggu Advent. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah terlalu sering dan bahkan terlalu lama sehingga kita tak lagi merasakan adanya getaran saat memasuki minggu Advent. Sehingga minggu Advent tak berbeda dengan minggu-minggu pada umumnya. Saya bisa pahami kalau ada di antara saudara yang merasakan hal itu. Sama seperti seorang yang kerap mendapatkan janji kosong. Maka tentunya ketika dia mendapatkan janji, dia tak akan terlalu mudah percaya bahwa janji itu akan tergenapi. Apalagi kalau yang dijanjikannya itu ternyata bertolak belakang dengan realitas yang sedang terjadi. Tentu dia tak akan mudah menaruh harap atas pemenuhan janji itu. Perhatikan saja apa yang diucapkan oleh Zakaria ketika malaikat memberitakan tentang jawaban Tuhan atas permohonan Zakaria dan Elisabet untuk mendapatkan keturunan. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-18 tercatat demikian reaksi spontan Zakaria terhadap perkataan malaikat. Zakaria berkata, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Saudara, bukankah kita kerap kali juga berlaku yang sama seperti Zakaria ini ketika mendapatkan janji-janji kosong? Dalam banyak pergumulan, kesulitan yang kita alami, memang benar kita telah mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Memang benar kita telah mendengarkan banyak firman Tuhan yang menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang berkarya, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mampu melepaskan kita. Namun, kalau kita memeriksa diri kita, bukankah kesemuanya itu hanya kita aminkan dalam bibir semata, atau bahkan tak jarang berlalu begitu saja dalam pendengaran kita? Sebab, kita menemukan realitas yang tidak seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa kita bertindak yang seperti itu? Kalau kita mau memeriksa diri kita lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan jangan-jangan bahwa kita selama ini membangun iman di atas kuasa dan kendali kita. Sebab yang kita katakan bahwa Tuhan itu menjawab doa, menjawab pergumulan, Tuhan itu melepaskan kita dari kesulitan kita, adalah apa yang persis seperti apa yang kita kehendaki dan inginkan, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada saat kita masuki minggu Advent yang pertama ini, kita diingatkan oleh Tuhan melalui bacaan Roma pasal ke-8 ayat 24, bahwa pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Pengharapan kepada Allah yang berkarya dalam pergumulan dan kesulitan kita hanya dapat kita lakukan dengan mengizinkan Dia bertindak sesuai dengan kehendak dan caranya. Dalam iman, kita menantikan dan menyambut kehendak dan karyanya dengan mempercayakan diri secara utuh dalam kendali Dia. Di sana kita akan menyaksikan kuasa Allah dan bahkan mampu pada akhirnya berkata seperti Paulus dalam 2 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-10. Paulus mengatakan demikian, "Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Inilah ungkapan Paulus. Paulus menaruh iman secara penuh dan oleh karena itu mempercayakan seluruh kehidupannya di dalam tangan dan kendali kuasa Allah.
dan dia memiliki sebuah pengharapan yang sangat kuat, bahkan dalam situasi yang terpuruk sekalipun. Adakah saudara mendambakan untuk bisa memasuki dan menikmati hidup seperti Paulus dalam segala derita, dalam segala kesesakan, namun tidak pernah menghancurkan kita, bahkan boleh tetap bertumbuh iman kita karena kita punya pengharapan yang kuat terhadap Allah yang berkuasa, Allah yang sekaligus mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami untuk kesekian kalinya dalam menaruh iman percaya kami kepada Engkau, agar kami tak membangun iman kami ini dalam kendali dan kuasa kami, tetapi dalam kendali dan kuasa Engkau sebagai Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menaruh harap dalam seluruh kehidupan kami, meskipun memang kami punya banyak alasan untuk tidak lagi bisa menaruh harap kepada Engkau. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan doa kami. Doa kami untuk bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia, yang terus berupaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa keluar dan kami punya pengharapan besar bahwa Engkau berkarya dalam kesemuanya ini untuk melepaskan kami dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk banyak daerah yang sedang mengalami kondisi terpuruk karena bencana alam. Tuhan, berilah kepada setiap mereka pengharapan bahwa mereka bisa melewati masa-masa yang berat ini karena Engkau berkarya atas mereka. Kami serahkan juga untuk gereja kami, GKI Wiyung Royal Resident. Bapa, kami percayakan gereja kami dalam tangan kuasa-Mu, agar Engkau boleh berkati sehingga kehidupan berjemaat kami menjadi semakin lama semakin baik. Kami serahkan setiap hamba-Mu untuk boleh tetap melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, agar nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan kasih Yesus Kristus, selamat memasuki minggu Advent pertama. Maranatha, Tuhan Yesus sumber pengharapan, memberkati seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Wiyung Royal Resident.